Wahai Musa, cukuplah engkau membaca la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir dibaca oleh orang awam ataupun khawas. Tolong khususkan aku dengan satu zikir saja. Apa kata Allah? Ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi, maka satu kalimah itu yang ikhlas lebih berat daripada langit dan bumi. Maka nanti di akhirat akan ada sekelompok orang tidak punya amal apapun, maka dia mau digiring oleh malaikat azab. Tiba-tiba Allah berkalam. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Allah kemudian mengatakan, wahai malaikatku, bedahlah dadanya, perhatikan denyut jantungnya. Ternyata jantungnya bergetar dulu menyebut la ilaha illallah. Diambillah jantungnya itu, ditimbang dengan semua dosanya. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, dosanya sepanjang mata memandang. Tapi ketika ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, apa yang terjadi? Semua dosanya kalah. Yang menang kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidhikrih wa anzala ala man dzakarahu at-tuma'ninata was-sakinah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Wildan mata'allahu fi hayatih, Tuan Guru Mukri Yusuf, Tuan Guru Hasanuddin, dan pemimpin kita yang kita cintai, Paman Sahbirin, ya, hafizahullah. Semoga Allah jaga beliau, diberikan sifat amanah, sifat adil, sifat rahmah. Amin ya rabbal alamin. Tadi luar biasa sekali. Ini jarang-jarang ada ijazah sanad talqin yang biasanya hanya diberikan kepada murid-murid secara tertutup. Tapi dengan kemurahan hati kiai kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Wildan, beliau memberikannya secara cuma-cuma, secara ringan, tidak pakai syarat ini dan itu. Barangkali karena orang-orang di Banjar ini hatinya memang sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pembacaan sanad tadi, maka siapapun yang hadir, siapapun yang mengatakan qabilna, kami terima, siapapun tadi yang membaca la ilaha illallah, maka lafaz la ilaha illallah yang dia baca bersambung dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang-orang yang dia menjaga silsilah keilmuan kepada Rasulullah, lafaz la ilaha illallah pun ada silsilahnya, ada sanadnya. Enggak langsung baca buku, apalagi lewat YouTube, ya. Thariqat baru, Thariqat al-YouTubiyah. Di depan saya banyak ini pengikutnya. Mursyidnya enggak jelas. Tadi saya senang sekali melihat nasyid tahlil la ilaha illallah. Mungkin di Indonesia, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, sudah tidak ada penampilan
zikir dengan teknik-teknik tadi. Kita boleh sebut ini seni berzikir. Di Aceh masih ada, tapi yang tersisa cuma tarinya, tari saman atau tari rifaiyah. Di Palembang masih ada manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, manaqibnya, tapi zikir dengan teknik yang khusus. Barangkali di sini mungkin jarang dipakai, ya. Nanti saya akan membantu mencoba. Kenapa kepala itu gerak-gerak? Itu ada rahasianya. Enggak main gerak-gerak aja itu. Itu ada rahasianya kenapa kepala ke kanan, kepala ke kiri. Bahkan kalau dulu, saya tidak tahu masih ada di sini atau tidak, itu bisa sembari berdiri. Masih ada, ya. Kalau kami dulu kasih nama ratib berdiri, ya. Tapi oleh orang yang tidak mengerti, mereka katakan ini Syiah. Betapa jahilnya. Ini ada di kalangan ulama Ahlus Sunnah, bukan dari Syiah. Syiah tiada urusan dengan thariqat zikir. Syiah itu urusannya urusan politik sahabat, urusan politik Ahlul Bait. Mereka tidak urus zikir-zikir begini. Tapi benar adanya sanad kita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dulu di masa saya masih belia, masih kecil, umur 12 tahun, saya hadir di majelis zikir Tarekat Samaniyah. Guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Namanya mirip seperti di sanad, tapi beliau Al-Minangkabawi, sedangkan yang di sanad lain lagi. Abuya Hasan Al-Basri, apa karamahnya? Saya belum ditalkin zikir, tapi sudah fana duluan. Ketika beliau memimpin zikir ba'da salat Isya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ketika beliau baca la ilaha illallah pertama, badan saya langsung bergetar. Kolbu ini seperti berguncang. Itulah zalzalah sebelum zalzalah. Gempa di dalam kolbu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbunya berguncang. Karena badan saya masih kecil, akal saya masih belia, umur 12 tahun, akhirnya hilang. Tapi terasanya indahnya bukan main. Kapan saya sadar? Ketika semua orang sudah selesai sholat, sudah duduk ke tempatnya masing-masing, saya masih duduk, kepala masih ke bawah, masih mengarah kepada jantung. Rasa itu tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Nikmatnya ketika kalimatullah masuk ke dalam kolbu. Inilah yang diajarkan oleh dulu Datuk Kalampayan, ya, benar bacanya gitu, Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Boleh juga kita sebut beliau Al-Madani, karena lama di Madinah. Beliau bertalaqi dulu kepada khalifahnya Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman yang ada di Madinah, namanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Talqin apa yang beliau ajarkan? Talqin la ilaha illallah. Maka tidak salah muqaddimah tadi, sangat luar biasa. Yang dipakai oleh kibarul aulia, pembesar-pembesar aulia, itulah ilaha illallah. Yang menjadi makanan para salik, itulah ilaha illallah. Yang menjadi pembuka tabir-tabir hijab dalam diri, itulah ilaha illallah. Tapi kenapa kalau kita baca la ilaha illallah tidak ada efek? Mungkin kita hanya melakukan zahirnya, batinnya belum mengikuti.
Maka sebagai pelengkap nanti ada talqin zikir thariqat. Kalau tadi talqin zikir riwayat, insyaallah nanti saya kasih sebelum kita bubar, sebelum pulang. Karena menghormati Tuan Guru Wildan, beliau sudah bermurah hati memberikan sanad riwayat talqin. Dengan keberkahan juga guru-guru kita, Datuk Kalampayan, begitu juga Abah Guru Sekumpul yang saya sangat cintai beliau. Maka kami pun akan talqinkan insyaallah metode zikir baca la ilaha illallah yang musalsal inda ahli turuq sufiyah, yang dulu dipraktekkan oleh para ahli-ahli thariqah. Sehingga tahu kita kenapa kepala bergerak ke kiri, ke kanan, ke bawah. Itu ada rahasianya. Insyaallah tolong diingatkan nanti ya. Sebelum sampai ke sana, maka kita ambil dalam surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita potong saja sampai di situ ya. Fa'lam, maka ketahuilah. Oleh beberapa ulama diartikan maka ilmuilah, bahwasannya lisya'annya la ilaha illallah, tiada ilah. Apa makna ilah? Ilah itu berarti sesuatu yang dituju, yang dimaksud. Dalam bahasa Melayu lama, maksud itu artinya tujuan. Maka mereka mengatakan tidak ada yang dituju kecuali Allah. Belakangan kata tuju berubah makna, ada yang mengartikan suka dan cinta. Karena memang kata ilah berarti cinta. Yang benar-benar dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara teorinya. Tapi tenang, nanti kalau talqinnya lebih mudah, teorinya hilang. Ya, nanti juga sama metodenya. Cuma kalau tadi pejam mata, sekarang ditambah pejam mata, tangannya dinaikkan ke atas. Mengamalkan hadis Imam Al-Hakim, irfa'u aidiyakum, angkat tangan kalian. Nanti tangan ini kita bantu menghantarkan kalimah ke dalam jantung kita insyaallah. Imam Al-Bukhari menerjemahkan ayat ini, apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu, baru berkata, baru beramal. Kenapa la ilaha illallah kita baca? Katanya memberatkan, lebih berat daripada langit dan bumi. Tapi kenapa tidak terasa berat di kolbu? Kata orang, berdasarkan ayat tadi, jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetarlah kolbu. Kenapa tidak bergetar? Karena belum fa'lam, belum kenal. Saya ini heran ngelihat Paman Birin kemana-mana pakai sendal. Sendal apa namanya tuh? Sendal jepit. Masya Allah. Kalau ziarah, orang nggak ngelihat saya, ngelihat beliau. Kalau orang tidak kenal beliau, dikira siapa nih? Wah, kayaknya tamu nih, tamu biasa. Tapi kalau kenal, hormat. Semua orang hormat. Apabila kita tidak kenal seseorang, cuma kenal namanya, maka tidaklah bergetar jika disebut namanya. Tapi kalau sudah kenal yang disebut namanya, namanya diulang-ulang dalam kolbu, itu akan mengguncangkan isi kolbu. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka, antamussa, untuk menyentuh man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha illallah dimulai dari kolbunya atau dari jiwanya.
Maka zikir itu tekniknya mesti dari dalam kolbu atau dari dalam jiwa. Maka berdasarkan itu, zikir yang wusul, zikir yang membuat getaran itu cuma dua. Zikir nafsiyah, zikir jiwa, zikir minda, kata orang-orang jiran. Yang kedua, zikir qalbiyah, zikir qalbu. Mungkin ada yang bertanya, lalu zikir ruh apa? Ruh tidak ada zikir. Ruh itu bukan lagi berzikir. Zikir artinya menyebut. Kenapa kita menyebut? Karena yang disebut belum terasa hadir. Kalau ruh makomnya makom ihsan, maka ia tidak lagi menyebut-nyebut karena yang disebut sudah hadir. Kalau saya nih belum ketemu Tuan Guru Wildan, saya sebut, oh Guru Wildan, Guru Wildan, Guru Wildan. Tapi kalau sudah ketemu berani nggak sebut begitu? Berani nggak? Wildan, Wildan. Oh kurang ajar itu, ya. Berani? Kita karena belum merasakan hadirnya Allah, maka kita sebut Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah hak. Kita zikir begitu karena belum terasa hadir. Kita hadirkan dengan menghujam, itu belajar menyebutnya. Kalau sudah hadir, yang tadi disebut oleh Tuan Guru kita, wahdatus syuhud atau fana'us syuhud, fana dalam memandang, maka zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya adalah memandang. Pilih mana? Jatuh cinta seseorang, sebut-sebut nama dia, atau ketemu dia kita pandang-pandang? Pilih mana? Sebut-sebut atau pandang? Kita suka seseorang, wajahnya indah, wajahnya cantik, wajahnya gagah. Kalau sudah ketemu disebut-sebut nggak? Atau terdiam dalam memandang? Yang mana? Maka zikir orang yang hadir bukan lagi menyebut. Zikir orang yang sudah hadir adalah memandang. Lalu mendengar, dua aja. Memandang, mendengar. Memandang, mendengar. Tapi ternyata di atas itu ada makom lagi. Itulah makomnya Nabi. Apa makomnya Nabi? Fakana qaba qausaini aw adna. Jarak antara Nabi dan Allah ibarat dua busur atau lebih dekat dari itu. Kalau sudah dekat bisa ngobrol enggak? Maka inilah makom hiwar ma'allah, berkalam-kalam dengan Allah. Sayyidina Musa itulah makomnya. Nabi Muhammad au adna, lebih dekat daripada itu. Itulah makom Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Nabi Musa alaihi salam dalam hadis yang sahih berkalam-kalam kepada Allah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, khussani bidzikrin. Tolong istimewakan aku, khususkan aku dengan satu zikir. Barangkali riwayat ini sudah sering kita dengar. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, cukuplah engkau membaca la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir dibaca oleh orang awam ataupun khawas. Tolong khususkan aku dengan satu zikir saja. Apa kata Allah? Ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi, maka satu kalimah itu yang ikhlas lebih berat daripada langit dan bumi. Maka nanti di akhirat akan ada sekelompok orang tidak punya amal apapun, maka dia mau digiring oleh malaikat azab. Tiba-tiba Allah berkalam
Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Allah kemudian mengatakan, wahai malaikatku, bedahlah dadanya, perhatikan denyut jantungnya. Ternyata jantungnya bergetar dulu menyebut la ilaha illallah. Diambillah jantungnya itu, ditimbang dengan semua dosanya. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, dosanya sepanjang mata memandang. Tapi ketika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, apa yang terjadi? Semua dosanya kalah. Yang menang kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Jadi ini kalimat bukan main-main. Maka jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Ini lebih berat daripada langit dan bumi, lebih berat daripada gunung, lebih berat daripada air yang ada di lautan. Gak ada apa-apanya. Maka Sayyidina Musa kemudian berzikir la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, disitulah terjadi dialog panjang antara Nabi Musa dan Jibril. Beliau melihat di ufuk, suatu ujung bumi, banyak sekali umat. Kata Nabi Musa, hai Jibril, itukah umatku? Kata Sayyidina Jibril, betul. Lalu beliau diperjalankan lagi ke negeri yang lain. Maka Sayyidina Musa melihat umat yang lebih banyak daripada umatnya. Kata Sayyidina Musa, hai Jibril, itu umat siapa? Umatku juga? Nabi Musa sudah gak yakin, karena umatnya banyak dulu ingkar. Kata Nabi, kata Sayyidina Jibril, wahai Musa, itu umat akhir zaman. Kita di akhir zaman bukan? Di akhir zaman. Namun Nabi Musa kepedean. Bril, itu umat saya bukan? Saya enggak yang jadi nabinya. Nabi Musa sama Jibril itu udah kayak orang kenalan, bro panggilnya. Bro Jibril, itu umat saya bukan? Bukan, kata Jibril. Oh, kok bukan saya jadi umatnya? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, itu umat akhir zaman. Kalau gitu, saya aja jadi umat akhir zaman. Maka memintalah Sayyidina Musa, ya Allah, jadikan aku nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? La ya Musa, tidak wahai Musa. Nabi akhir zaman itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau angkat tangan, ya Rabb, kalau begitu jadikan aku salah satu dari umat akhir zaman. Umat corona, ya. Jadi jangan sedih jadi umat corona. Nikmati. Inilah dulu yang diminta oleh Sayyidina Musa. Di akhir zaman ini semua bala bencana ada, banjir ada. Ini Banjar lagi panen banjir Pak Gubernur ya. Kita berdoa semoga segala Allah selesaikan ya. Nanti diberikan jalan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Siapa yang terkena musibah semoga tetap bersabar, innallaha ma'ana. Itu Nabi Musa. Dulu pernah doa nggak? Ya Allah, dulu di alam sana pernah doa nggak? Gak ingat kan? Gak ada yang ingat, saya juga gak ingat. Tapi sebenarnya kita dulu semuanya berdoa. Dulu di alam arwah semua kita dulu berdoa. Ya Rabb, jika Engkau utus kami, lahirkan kami dengan jasad fisik, lahirkan kami sebagai umat Ahmad. Dulu sudah ada namanya Ahmad, memancar darinya yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip-mirip seperti tadi lingkaran tadi. Persis seperti itu. Di tengahnya ada Ahmad. Lalu ada lingkaran pertama, lingkaran kedua. Begitulah terus sampai 124.000
124.000 inilah mereka semuanya meminta agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Ahmad ketika dilahirkan menjadi Muhammad. Lalu selebihnya ada semua para nabi, para rasul, jumlahnya berapa? 124.000. Ini tadi berapa nih Pak Kiai jumlahnya? 200. Bisa dibayangkan 124.000 cahaya mengelilingi Sang Ahmad dengan cahayanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memandang Ahmad saat itu, lalu dia cinta, dia dilahirkan oleh Allah sebagai Habib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kenal Ahmad, maka dia dilahirkan oleh Allah sebagai ulama. Siapa yang cinta dan kenal, jadilah dia Habib perseorang alim. Udahlah Habib, dia alim pula. Itulah sejarahnya di alam dulu sebelum kita ada di alam ini. Jadi bukan sembarangan kok ada Habib terlahir Habib. Kok ada kiai, gus, alim terlahir sebagai orang alim. Bukan sembarangan, itu adalah sejarah yang berulang. Semua para nabi berdoa jadi umat Nabi Muhammad, tapi yang terzahirkan dalam riwayat cuma 12. Apakah itu terwujudkan? Coba perhatikan kisah daripada Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ujung Isra beliau diperintahkan jadi imam, benar gak? Di belakangnya semua para nabi, bukan? Itulah tanda sah semua para nabi menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, semua bencana ada di zaman ini. Semua maksiat pun ada di umat ini. Tapi nggak usah khawatir. Semua ma'rifatullah diturunkan pada umat ini. Khususnya akhir zaman. Dan sudah dimulai di negeri ini dulu oleh Syekh Abdul Samad Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad. Bahkan dengan lugas, dengan jelas sekali. Abah Guru Sukumpul juga mensyarah tentang ilmu ini. Dan kita nggak boleh berhenti. Kita teruskan kajian-kajian ma'rifatullah mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'rifat yang dulu dicari oleh para arwah. Maka berkatalah Al-Habib Zain bin Smith. Begitu juga Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi. Apa kata mereka dengan makna yang sedikit berbeda, lafaz yang sedikit berbeda, maknanya hampir sama. Siapa yang wafat, meninggal, mati, belum cukup suluknya, riyadhahnya, belum cukup ma'rifatnya, maka dia, jika dia seorang mukmin, dia mesti menyempurnakan jika masuk alam kubur. Jadi jangan dikira masuk kubur langsung ketemu Allah. Belum tentu. Orang masuk kubur disidang dulu, man rabbuk. Kecuali seperti tadi saya dijemput oleh timnya Paman Birin, keluar dari pesawat langsung ada yang jemput, nggak perlu lewat-lewat tempat biasa. Itu kalau kenal yang punya, yang mimpin negeri Kalsel, yang menguasai rajanya alam barzakh, yang boleh membantu di padang mahsyar siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang kenal beliau, sering menyapa beliau, sering bersalawat kepada beliau, nanti beliau kirim orang-orangnya untuk menjaga kita. Bahkan jika kita ini orang spesial, Rasulullah sendiri yang menyambutnya. Kalau disambut oleh Rasulullah, berani nggak mungkar nakir tanya? Mungkar nakir langsung bilang,
Siap Pak Wali, bukan wali kota, waliullah. Gak berani mungkar nakir sentuh. Kenapa? Karena dia kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ditanya di kubur cuma dua, mukmin munafik. Adapun wali nggak ditanya. Wali ini ada dua, wali Allah, wali setan. Itu nggak ditanya. Pilih mana? Hadirin pilih mana? Wali Allah apa wali setan? Wali Allah lah. Wali itu artinya bukan orang sakti. Wali itu artinya yang cinta kepada Allah. Mungkin gak cinta tanpa kenal. Mana ada orang jatuh cinta tapi gak kenal? Mungkin gak? Gak ada kita cinta seseorang gak kenal. Kita kalau senang seseorang kita cari namanya di Facebook. Kita search namanya di IG, Instagram. Kita cari-cari kalau ada di Google. Itu namanya ma'rifatul asma. Maka jatuh cinta pertama mencari nama. Nama yang dikasihi. Semakin kenal nama, semakin kenal yang punya nama. Maka orang-orang yang kenal Rasulullah pasti dia menyimpan nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ulama kita dulu buat kaligrafi indah mengenai nama-nama. Ditulis dengan sangat bagus dalam kitab-kitab salawat. Dipelajari, disyarah oleh ahli-ahlinya. Karena kenal Rasulullah dimulai dengan kenal nama. Begitu juga kepada Allah. Siapa yang kenal kepada Allah, maka kenalnya, mengertinya dengan nama-nama lebih banyak daripada yang tidak mengerti. Minimal kalau mau menjadi wali Allah level pertama, kuasai dulu ilmu ma'rifatul asma'il husna. Ilmu mengenal asma'ul husna. Maka harus ada majlis syarah al asma'ul husna. Saya lihat ada beberapa ulama di sini yang mensyarah itu. Semoga tambah banyak. Tambah banyak. Mungkin sebagian ahli hikmah menggunakan kata-kata asma untuk jadi wirid dengan angka-angka tertentu. Itu kalau mau jadi ahli hikmah. Tapi kalau para pecinta dia tidak perlu angka-angka. Disebut saja nama Allah. Sebut saja Rahman, Rahim. Namun kalau ingin belajar ilmu angka, ada ilmunya disebut ilmul hurufi wal adat. Ya. Ilmu huruf, ilmul hurufi wal adat. Dan itu ada babnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Suatu kali dalam riwayat yang tadi dibaca, ada orang datang kepada Rasulullah. Siapa orang itu? Ternyata mantunya sendiri, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ini sudah membuka jalan untuk kita. Karena gelarnya babul ilm, pintu ilmu. Maka tiada sesuatu berlian yang ada di dalam kota ilmu kecuali melewati pintu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka tiada tariqat sufi di muka bumi kecuali lewat Sayyidina Ali. Hanya satu yang lewat Sayyidina Abu Bakar. Itu pun ada jalur Sayyidina Ali-nya, yaitu tariqah an-Naqsyabandiyah. Selebihnya melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu juga 4 mazhab. 4 mazhab semua imamnya terhubung sanadnya kepada Sayyidina Ali. Benarlah kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka lihatlah mukjizat Rasulullah hari ini. Yang baqa, yang masih langgeng sampai sekarang hanya nasab Rasulullah. Nasab kita mungkin cuma 6, 7 sampai ke atas. Sedangkan nasab zuriat Rasulullah sampai Nabi Adam. Lalu beliau mengatakan, wa kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad ilmu terputus
kecuali yang lewat sanadku. Itulah pentingnya tadi kenapa Tuan Guru kita membacakan sanad. Imam Abu Hanifah pernah berguru kepada Ja'far Shadiq. Apa kata beliau? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena Ja'far, binasalah Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Jadi beliau ini orang pintar. Pintar secara akal, pintar secara hafalan tidak cukup. Harus belajar ilmu qalbu. Itulah ilmu yang diajarkan cucu cicitnya Sayyidina Ali, Ja'far Shadiq. Maka tiada mazhab kecuali lewat Sayyidina Ja'far. Dan ini bukanlah sanadnya Syiah. Ini sadat ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Ali buka jalan. Tadi sudah dibacakan oleh Tuan Guru kita. Sayyidina Ali bertanya, wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku jalan terdekat kepada Allah. Jangan yang mutar-mutar. Kita baru saja melewati masa, bahkan mungkin masih ada di beberapa pesantren. Jika ingin talqin zikir, puasa dulu sekian hari. Ingin dapat dalail khairat, puasa dulu sekian tahun. Itu cara. Tapi Sayyidina Ali mudahkan jalan. Apa kata beliau? Akrab, lebih cepat. Wa ashal, lebih mudah. Wa arfa, dan lebih tinggi. 3 itu. Lebih dekat, lebih mudah, lebih tinggi. Maka kenapa semua thariqah akan hancur kecuali thariqah yang bersumber dari Sayyidina Ali? Karena thariqah beliau mempermudah murid, bukan menyusahkan murid. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan semua guru-guru, tuan-tuan mursyid, tuan-tuan khalifah, buka man la yut'ibuka. Guru hakikimu, mursyid hakikimu, bukan yang banyak wiridnya, banyak puasanya, bukan. Mursyidmu yang memudahkan jalan bagimu. Kalau sudah mudah, sudah cinta, disuruh zikir 1000 mudah. Tapi kalau belum cinta, disuruh baca 7 kali berat. Disuruh 3 kali tadi, disuruh pejam aja nggak pejam mata. Ya, kan tadi nggak semua pejam mata, masih nanya-nanya apa ini ya. Kayaknya harus setiap tahun itu Pak Kiai ada ijazah talqin zikir. Ya, biar tambah biasa. Saya dapat sanad ijazah thariqah samaniyah daripada Abuya Masri. Namanya pakai ri belakangnya. Abuya Masri, Abuya Hasan Basri, Abuya Darlis bin Hasan Basri. 3 orang itu mentalkinkan zikir la ilaha illallah yang tadi adinda santri baca. Termasuk zikir hu Allah. Allahu itu ada tadinya. Tadi Bapak Ibu Saudara lihatnya, itu duduk bisa lama begitu. Latihan berapa bulan? Kesemutan nggak tadi? Iya, benar ya, kesemutan. Kalau sudah asik zikrullah, kesemutannya nanti hilang. Yang ada keasikan. Maka barakallahu lakum, ya. Sudah sebut-sebut nama Allah, pasti disebut di sana. Di sana mirip bajunya seperti kalian, cuma mereka berserban semua. Ada yang membaca Allah, begitu di sana. Saya tidak boleh sebut di langit berapa ya, nanti jadi fitnah. Nanti jadi dongeng kata orang sebelah, kata orang Khawarij. Masa kita zikir begini disebut Syiah? Ya salam. Gak bisa dia membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Sayyidina Ali kemudian dipanggil oleh Nabi. Apa kata Sayyidina Nabi SAW? Wahai Ali, hendaklah engkau banyak-banyak dawamkan zikrullah dalam khalwatmu, dalam sepimu, dalam sunyimu.
Kata Sayyidina Ali, kalau itu saya tahu wahai Rasulullah. Gimana caranya? Lalu Nabi SAW mengatakan, barulah muncul teknik. Itu namanya teknik zikir. Wahai Ali, supaya jiwa dan kolbu itu ikut serta dalam zikir, muncullah teknik berzikir. Bahasa Arabnya kaifiyatuz zikr. Kaifiyat berzikir, tata cara. Pikiran kita kalau zikir macam-macam nggak? Kalau lagi sholat, benar. Hatta Paman Birin kalau sholat pikirannya kemana-mana, jujur ya Pak. Para kiai kita sama, saya sama. Bedanya, saya diajarkan guru bagaimana cara memagar pikiran. Kita pagar dari 7 arah. Ada caranya. Udah dipagar dari 6 arah. Ternyata yang paling bahaya yang dari dalam ini. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, aghmid ainaik. Wahai Ali, pejamkan kedua matamu. Kenapa mata mesti dipejam? Karena 2 mata ini penghalang pikiran, hijab bagi kolbu. Kalau mata masih memandang, maka basirah dalam kolbu terhalang. Maka dipejamkan mata. Disitulah kalimah yang tadi dikatakan Tuan Guru kita dapat ditanam, dicangkul dalam kolbu. Jadi kalau mata masih dibuka, terhalang oleh pikiran. La ilaha illallah, gak jelas perginya. Ya, perginya kemana-mana. Tapi kalau mata dipejam, tinggal telinganya difokuskan. Fokuskan kepada lafaz guru. Supaya tangan tidak kemana-mana. Di hadis Imam Hakim, irfa'u aidiakum, angkat tangan kalian. Ada teknik begitu. Makanya jangan heran, di kitab-kitab lama masih ditulis kalau zikir itu tangannya diginikan. Allah, Allah, masih ada di sini. Itu bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, diangkat tangannya. Bedanya kalau muridnya sahabat, gurunya Rasulullah, sekali angkat tangan wusul sahabat Rasulullah. Kita ada berkali-kali angkat, nggak usul-usul juga. Makanya diulang, dilatih lagi, sampai kemudian kaki pun ikut bergerak. Jadilah dia gerakan-gerakan zikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang berzikir tidak hanya lagi duduk, tapi juga sedang berdiri. Itu dalilnya. Bahwa boleh berzikir sembari berdiri. Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Azim Sidi Abdul Aziz Al-Ghummari, barangkali Tuan Guru pernah ketemu beliau, ya, kawan daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Itu kalau zikir beliau ikut jingkrak naik ke atas. La ilaha illallah, badannya naik. Ulama ini kan udah jarang olahraga, maka cocok sekali zikir saman tadi untuk zikir para kiai. Ya. Pulang-pulang makan nasi kebuli, ya. Apalagi ada kambing, ya salam, kolesterol. Kalau ulama zikir banyak, gerak kurang, ngajar banyak, kolesterol. Maka zikir tadi itu menjadi riyadhah, tidak hanya bagi kolbu, tapi juga bagi badan. Zikir itu panas. Kenapa ada orang latihan supaya badannya keren, six pack. Petak-petaknya ada 6. Ya. Apa yang dilakukan? Latihan berulang-ulang mengangkat berat. Benar? Sama. Jika kolbu mau dibuat six pack, jika kolbu mau dibuat kuat, maka lafaz kalimah la ilaha illallah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi harus berulang-ulang dihunjamkan, dipukulkan, dihentakkan ke dalam kolbu.
barulah kolbu itu nanti menjadi langsing. Maka dia bergerak sangat lincah, cepat tanggapnya. Betapa naifnya manusia untuk mencari uang. Dia berangkat pagi, pulang malam. Berangkat pagi, pulang senja. Berangkat pagi, pulang petang. Tapi untuk mencari kenikmatan yang ada di dalam kolbu, mereka tidak mau berangkat seperti itu. Tapi saya lihat yang hadir malam ini dari berbagai negeri. Semoga termasuk orang yang ingin kolbunya six pack, ya. Amin. Nanti kita kasih oleh-oleh, tolong diamalkan nanti kalau pulang. Ba'da sholat, baca. Dengan teknik yang kita kasih nanti. Biasanya saya baru kasih kalau orang yang sudah zikir ya hayyu ya qayyum 40 hari. Tapi khusus untuk orang Banjar atau orang yang hadir malam ini, kita berikan dengan mudah. Karena Sayyidina Ali telah mempermudah. Guru kita Tuan Guru Wildan juga sudah mempermudah ijazahnya. Insya Allah. Mau langsung atau nanti? Tar dulu ya. Jam berapa nih? 11 sampai jam berapa kita? Wah. Gimana, udah kesemutan belum? Kasih saya tisu dong satu. Oke. Jadi rumus kalau orang mau ahli dalam kolbu sama seperti rumus jika ingin kuat secara badan. Betapa aneh orang sakit jantung, katakan dokter sama dia, wahai Tuan, supaya sehat jantung Anda, jalanlah setiap hari 30 menit. Benar? Jalanlah 1 jam, jalanlah 1 kilo, 2 kilo. Kalau dokter yang berfatwa, kita dengar. Sekarang ada kiai, ada guru, ada ustadz, ada para syaikh. Mereka sedang memberikan obat bagi kolbu. Tapi sayang sekali, pasiennya bandel-bandel. Ya. Zikir itu banyak. Tapi zikir yang dapat jadi obat tidak banyak. Sebagaimana obat itu banyak. Tapi yang efektif mengobati badan harus sesuai dengan resepnya dokter. Dokter itu bukan orang yang cuma belajar sebentar, setahun, 2 tahun. Dokter itu kuliahnya 4 tahun, praktek koasnya 2 tahun, 6 tahun baru bisa mengobati badan. Apalagi kalau ingin mengobati kolbu. Kalau jam terbang kolbunya sebentar, bagaimana ia akan menghendak mengobati kolbu? Maka anak-anak kita kalau mudanya sibuk bermain, nonton, nge-game, jadi apa nanti dia kalau dewasa? Kalau bapak-bapak ini masih sibuk nonton, bagaimana nanti dia ketika ajal datang? Harus punya satu waktu dia berkhalwat, bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali ghammid ainaik, wahai Ali pejamkan matamu. Lalu isma' minni salasan, dengarkan aku baca la ilaha Allah 3 kali. Ini diperdebatkan caranya. Isma' minni ini apakah setiap baca la ilaha illallah lalu kita ikuti la ilaha illallah, atau tunggu dulu sampai selesai la ilaha 3 kali baru kita ikuti? Ini perbedaan ahli thariqah. Saya dapat dua-duanya. Ada guru saya mengatakan, Qul la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah sampai 3 kali. Ada juga guru seperti Tuan Guru Wildan tadi. Beliau baca dulu 3 kali, baru kemudian kita ikut 3 kali. Cuma ada yang belum disebut di riwayat itu. Adanya di riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi tadi? Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya atau dari jiwanya.
Bagaimana cara membaca la ilaha illallah dari kolbu? Inilah pegangan Syekh Arsyad, Abah Guru Sekumpul Syekh Abdul Somad Falembani, yang dulu bersambung sanad mereka kepada Tuan Syekh di Madinah, Muhammad ibn Abdul Karim As-Sammani. Dipejamkan mata, lalu ketika baca la, supaya pikiran ini tidak kemana-mana, dipenjarakan, diberikan dia batasan. Pandanglah dalam pejam matamu bagian pusar. Ada pusar nggak? Pada punya pusar nggak? Tahu pusar? Bahasa sini pusar. Pusat. Bapak Ibu punya pusat nggak? Kalau nggak punya pusat itu apa namanya? Di kampung saya namanya bunian. Sama. Apa? Pujal. Udah horor sekali. Mungkin ada yang hadir, dia nyamar sekarang ya. Coba cek dulu. Itu apa tuh? Dipejam mata, kepala menunduk. Makanya dalam zikir saman lama itu kepalanya begini. La, baru diangkat ke atas. Ke bawah dulu. La. La itu dihentakkan dari pusar, dari pusat kita. Lalu ditarik ilaha ke ujung ubun-ubun. Kenapa ke ubun-ubun? Ini bagian kepala, bagian angan-angan. Supaya dihilangkan semua angan-angan, maka ulama kita dapat ilham. Turunan dari hadis Sayyidina Ali, la ilaha, buanglah semua yang kamu pikirkan, buanglah semua yang kamu tuju. Lalu ditarik ke bawah bagian kanan. Maka tadi zikirnya kemana? Ke kanan atau kiri? Kanan, betul. Itu la ilaha, begini. Ditarik ke bagian kanan. Makanya ada geraknya tadi. Itu yang asli loh ya. Ya, itu ada dalam kitabnya Syekh Abdul Karim Muhammad Abdul Samad. Ada juga dalam kitab Abdul Samad Al-Falembani. Ya, dan murid-murid beliau. Dibawa ke kanan, baru dihunjam, dihentakkan ke dalam kolbu. Kolbu kita berhubungan dengan jantung. Jantung itu ada 2 jari di bawah dada bagian kiri. Dibaca la ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Langsung praktek. Ayo, coba baca, ikuti saya. Ikuti saya semua, perbaiki duduknya, nyaman-nyamankan. Izin Tuan Guru semua, para masyayikh. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah, aku bersaksi, aku menerima. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku menerima, aku berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Ikuti istighfarnya. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Baca pelan-pelan. Ya Allah, ampuni dosa mata kami. Ampuni dosa mataku yang memandang yang haram. Astaghfirullah. Turun ke bagian sampingnya, telinga. Katakan, ya Allah, ampuni dosa telingaku. Mendengarkan kalam-kalam yang tidak Engkau ridhoi. Mendengarkan aib, bahkan aib guru kami, aib kawan kami, aib sesama kami. Ampunkan dosa telinga kami, ya Allah. Baca.
Astaghfirullah. Turun ke lidah. Ya Allah, ampunkan dosa lisan kami, dosa kalam kami. Pernah menyakiti orang tua kami, pernah menyakiti guru kami, tanpa disadari.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kita ikuti bersama tausiah. Bukan kolbu, hadapkan kolbu kepada yang membolak-balik kolbu. Kita maharkan cara menghadap ini kepada Allah, kepada Rasulullah, dengan kiriman Fatihah kepada kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Ila hadrati Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita angkat tangan semua. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Rabb, ya Salam, ya Quddus, ya Salam, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang hanya memandang hati kami. Hati kami penuh dengan kelalaian, ya Allah. Di hati kami miskin cinta kepada Engkau, ya Allah. Miskin salawat kepada baginda Rasulullah, kekasih Engkau, ya Allah. Maka nas'aluka ya Ghaffar, ya Ghafur, an taghfir lana dhunubana. Kami memohon, ya Allah, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, yang mana ampun dan maafnya lebih banyak dari semua dosa kami, lebih banyak, lebih besar dari semua kelalaian kami. Fastur auratina ya Sattar. Maka tutuplah aib kami ini, ya Allah, yang maha menutupi semua aib hambanya. Ya Rabb, balligh salamana wa salatana ila habibika Habibina Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha menyampaikan salam kami kepada kekasih Engkau, kepada kekasih kami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, terimalah salam kami, terimalah salawat kami, terimalah kami menjadi umat Engkau, dan menjadikan kami hamba-hamba Allah, umat Engkau di akhir zaman yang berhak dapat syafaat Engkau semua tanpa terkecuali, ya Allah, ya Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang memandang isi kolbu kami. Kolbu ini selalu berubah-ubah, ya Allah. Malam ini soleh, pulang ke rumah belum tentu soleh. Malam ini zikir, pulang ke rumah pun mulai kembali berfikir. Malam ini baik, besok pagi belum tentu baik. Karena Engkau maha tahu perubahan kami sebelum kami lahir, ya Allah. Maka tetapkanlah kami dalam cinta kepada Engkau, ya Allah. Tetapkan kolbu ini tetap bertawajuh kepada Engkau, ya Allah. Seandainya kami lalai, ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Seandainya kami zikir, maka istiqamahkan kami, ya Allah. Ya Rabb, Engkau hanya memandang ke dalam kolbu Nabi-Mu. Maka dengan salawat kami yang hina ini, ya Allah, izinkan nama kami ada dalam kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami berhak mendapat syafaatnya nanti, sehingga kami dicari-cari oleh beliau nanti. Bahkan ketika kami sakaratul maut, beliau tunggu, ya Allah. Ya Rabb, di kolbu kami, ya Allah, banyak bintik-bintik noda dosa, noda hitam yang isinya kedurhaka. Maka Adam-Adam sebelumnya, ya itulah mungkin Homo sapiens itu segala macam, kita nggak tahu. Ya. Ada kan di Pulau Jawa kan ada kan? Ya, ketemu rangkanya, tapi nggak banyak Pak. Kalau dihitung ya paling-paling nggak lebih dari 70 seluruh bumi, nggak akan banyak. Nah itu sebelum kita tuh. Karena kalau dihitung kita ke Nabi Adam, barangkali belum sampai 70.000 sampai 10.000 tahun, belum nyampe. Kita ke Nabi Adam, ya belum nyampe Pak. Ini mau genap nih 7.000 tahun. Sedangkan Homo sapiens itu termasuk yang ditemukan oleh Darwin dan teman-temannya pengikut-pengikutnya. Ada burung, ya enggak? Ada rangka orang kayak manusia, tapi kok kepala tengkoraknya sedikit beda. Yang agak sempurna itu kan yang di Pulau Jawa, mirip sama kita.
Itu jauh sebelum Nabi Adam, jutaan tahun. Kalau jutaan tahun berarti mereka hidup sebelum manusia. Jadi teori Darwin ini yang keliru adalah cocok loginya. Sedangkan data yang dia temukan itu benar. Apa datanya? Ada makhluk sebelum Adam, kayak kita. Itu sahih, Pak. Sebelum kita sudah ada yang mirip-mirip manusia. Sebelum manusia ada binatang-binatang. Kita nggak tahu namanya apa ya. Ya yang disebut oleh anak-anaknya dinosaurus. Ya ada macam-macam, itu emang ada. Ya dulu kadal-kadal, buaya-buaya yang di Komodo itu kan yang masih tersisa itu. Dulu kan gede semua. Kan makhluk purba yang masih tersisa. Sekarang segede kita. Ya dulu manusia segede itu juga. Cuma manusianya bukan Nabi Adam. Yang disebutkan dalam silsilah Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh, Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Nah, bukan Adam yang itu. Karena kalau Adam yang itu belum nyampe 7.000 malah. Kalau perkiraan kita ya. Arkeolog kan sudah punya alat. Diambil sampelnya, karbonnya masukin ke lab, itu ketahuan umurnya berapa. Jadi bumi ini sudah sangat tua. Sangat tua. Dan sudah ada gempa dahsyat sebelum kita. Ada meteor masuk ya. Makanya tadi yang kita ceritakan dalam hadis Imam Al-Hakim, nah hadis-hadis yang lain yang sahih, itu jin-jin tadi pergi ke gunung-gunung, pergi ke pohon-pohon, pergi ke batu-batu, ke goa-goa, masuk, bahkan ada yang masuk ke dalam bumi. Ada yang dia bisa terbang dan naik ke atas. Nah, yang naik ke atas ini kelompok-kelompok jin yang jago ilmu, yang nanti mereka akan menjadi penipu-penipu orang-orang yang ahli makrifat palsu ini. Maka hati-hati Bapak Sarmakan Allah, kalau ada orang pengalaman melayang ke bawah ke alam mana, ke bawah ke langit mana, itu belum suatu sahih, belum tentu benar. Kita harus hati-hati benar ya. Kalau tidak ada jaminan kebenarannya, nggak usah deh percaya itu. Karena ada kata-kata kunci kesahihan pengalaman rohani itu. Di luar itu syaitan yang main. Setan yang main. Biasanya melahirkan kiber. Nah, itu aja paling gampang. Pengalaman rohani apa saja yang melahirkan perasaan merasa lebih sedikit saja dari orang, ini pertanda ma'rifatnya ma'rifat syaitaniah. Walaupun dia kayak dibawa ke aras, itu aras yang dibuat sama iblis. Antara langit dan bumi disebut sama dunia, yang orang sebut khayangan. Makanya ilustrasinya Sung Gokong kan itu persis, Pak. Kerajaan langit itu ada awan-awannya. Ini ciri-ciri mereka berawan-awan itu. Jadi itu bukan imajinasi bohongan ya, karena dalam tradisi falsafah Aflatun, apapun yang diimajinasikan manusia itu ada realitasnya sebenarnya. Kita kan berimajinasi apa? Itu ada realitasnya di luar. Cuma ada yang akal kita kesampaian, ada enggak. Bukan enggak masuk akal, masuk akal. Akalnya enggak nyampe, bukan berarti dia enggak ada, ya. Talaqqafa min alfazit ta'at kalimat fahuwa yuraddiduha wa yazunnu anna dhalika a'la min ilmi al-awwalin wal akhirin. Dia dengan tadi lafaz-lafaz tadi, istilah-istilah tadi, merasa itu adalah yang paling tinggi, a'la min ilmi al-awwalin, lebih utama dari ilmu awalin dan akhirin, generasi dulu dan generasi belakangan. Nah, orang-orang ini ciri-cirinya apa? Yanzur ilal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa asnafil ulama bi'ainil izriya. Tadi seperti yang saya katakan, ciri-ciri mereka ini jago baca kitab, jago istilah-istilah tasawuf. Tapi kalau mandang ulama, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, para kiai itu izdriya ya. Izdriya ya. Dengan pandangan yang merendahkan. Gitu doang gitu. Baru hafal Quran, baru hafal matan-matan takrib, hafal alfiyah. Nih, ilmu saya ilmu makrifat lebih tinggi. Nah, ada perasaan-perasaan begitu di hatinya. Ya, hati-hati.
sudah diprank sama setan ya. Kalau kami dulu ketika dapat ijazah zikir dari guru, lalu boleh ngajarin zikir, itu ada pesan di bawahnya. Alai wa usika, aku wasiatkan engkau, kata guru kita ya. Dengan apa? Beberapa hal, diantaranya bihtiramil ulama wal fuqaha wa ahli al-Quran wa ahli al-hadis, untuk menghormati ulama, ahli Quran, ahli hadis. Itu ada pesan Pak ditulis dalam ijazah-ijazah yang saya terima dulu dari guru-guru saya. Fadlan 'anil awam, apalagi orang ini kalau ketemu orang awam pasti ngeremehinnya nggak tanggung-tanggung ya. Hatta innal fallah ya. Wah, ini sahabat saya Falah namanya. Fallah, kalau udah begini, dia kerja apa ditinggalin kerjaannya. Kalau dia seorang petani, dia tinggalkan bertaninya ya. Lalu kemudian ngikutin model-model begini ya. Ka'annahu yatakallam 'anil wahyi wa yukhbir 'an sirril asrar wa yastahkir bidzalika jami'al ibadi wal ulama. Ciri-cirinya sederhana aja. Jadi mereka ini nganggap selain mereka ini dihijab ya. Seakan-akan bicaranya dari wahyu, sir-sir ya. Kayaknya ini paling benar aja. Nah, orang-orang ini ngerasa dirinya tinggi di sisi Allah, wa annahu minal muqarrabin, mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah, padahal huwa 'indallah minal munafikin. Orang begini di sisi Allah munafik. Maka ahli ma'rifat itu supaya nggak terjebak di sini, mereka mengambil jalur malamatiyah. Saya udah pernah cerita ya. Kenapa mereka ngambil jalur malamatiyah? Karena setiap kali dapat ma'rifat, itu girangnya bukan main. Supaya girang ini tidak dimanfaatkan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka mereka berulah. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nguji orang-orang berilmu. Jadi tugasnya Nabi Khidir apa Pak? Balia bin Mulkan, nama kecilnya. Itu nguji ahli ma'rifat ini. Dia merasa sombong nggak dengan ma'rifatnya, ketipu nggak dengan jamaahnya yang banyak, ketipu nggak dengan baca kitabnya yang bagus, ketipu nggak dengan zikirnya yang masya Allah. Didatangi nama Sayyidina Al-Khidir itu. Jadi Nabi Khidir ini menguji kerjaannya dari dulu ya, tugasnya menguji. Kalau lolos berarti lolos sama dia. Selevel Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Nah, orang-orang begini nih nggak lolos sama Nabi Khidir. Nggak lolos Pak, orang-orang begini sama Nabi Khidir. Kenapa nggak lolos? Nabi Khidir itu ahli ma'rifat. Maka yang bisa mengakses beliau itu cuma orang-orang yang niat tulus dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini kan sok tahu. Nabi Khidir ini akan mengajarkan orang bagaimana dirinya itu merendah di hadapan Allah, tidak menunjukkan bahwa dirinya ini orang hebat. Maka bikin ulah depan Nabi Musa. Maka saya nggak bisa bayangin Pak, kalau Nabi Khidir itu nyata di depan kita, mungkin kita jadi kafir semua kali. Antum bisa bayangkan Nabi Musa ini ahli hukum. Kalau ada bunuh orang, maka dihukum apa? Qisas. Ditunjukin itu di depan Nabi Musa. Ketemu anak kecil ambil gorok, digorok sama Nabi Khidir. Kira-kira kalau itu kejadian sekarang, kita bilang itu apa? Maka wajar kalau kelompok-kelompok anti tasawuf ini benci sekali dengan sufi karena salah satu doktrinnya. Doktrin sufi apa? Meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Karena kalau Nabi Khidir itu hidup, itu mereka mungkin jadi akfarul kufar ya, menjadi orang paling kafir nanti. Bisa nggak dibayangin tuh? Antum ngelihat ada orang bunuh orang lain, itu opini kita apa? Ini aja pembunuhan 6 orang di tol kan masih simpang siur ya. Yang pro polisi ngomongnya apa, yang pro FPI ngomongnya apa. Ya kita bingung juga opini mana yang benar, kan mainnya opini. Coba kalau main data kan beda. Jadi opini ini yang bikin rusak. Nah, kira-kira seperti itu. Baru kejadian kayak gini belum jelas juntrungnya gimana. Kalau kita ngelihat gimana kira-kira? Saya nggak bisa bayangin Pak.
betapa kita nanti akan bilang masa sih itu Nabi Khidir, nggak mungkin lah gitu. Paling kita ngomong gitu nanti. Makanya Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi di kitab Jami' Usul Aulia belum mengatakan kalau ada orang debat kamu, caci maki kamu atau berulah depan kamu, gak usah ditanggepin. Siapa tahu dia Nabiullah Khidir. Itu kata Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi, dan beliau jangan salah, beliau ahli hadis. Beliau punya kitab takhrij hadis. Ya, salah satu imam orang Turki yang lama di Mesir. Ya, Ahmad Al-Ghumushqanawi. Ya. Saya punya sanad dengan jalur ada jalur Libanon, ada jalur Mekah. Yang jalur Mekah itu dari murid-murid Syekh Yasin ambil dari Al-Kausari kepada Muti'i kepada Ahmad Al-Ghumushqanawi ini. Wa inda arbabil qulub minal hamqal jahilin. Orang ini menurut ahli kolbu hamqa, bukan hamka apa ya? Hamqa ini orang jahil. Lam yahkum qat' ilman wa lam yuhazzib khalqan wa lam yurattib amalan wa lam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa wa talaqqufil hadayan wa hifz. Jadi ini beda dengan Malamatiyah. Jadi kelompok ini obral ma'rifat kemana-mana. Kalau yang pertama tadi obral penampilan. Kayaknya sufi itu harus kemana-mana pakai serban, kemana-mana pakai gamis khusus. Enggak begitu yang disebut sufi. Ada yang lebih parah, firqatun waqa'at fil ibahah wa tawwu bisata syara' wa rafadul ahkam wa sawwu bainal halal wal haram. Kelompok yang disebut oleh dulu Imam Ibn Arabi dengan kelompok ibahiyah, kelompok yang menghalalkan yang haram. Kata mereka sekarang yang halal haram, yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal. Kenapa? Ketika seorang hamba sudah dekat kepada Allah, maka si hamba ini tidak berlaku lagi padanya hukum syariat. Ketipu nggak? Udah pasti ketipu. Imam Ibn Arabi anti itu, tapi dia dituduh seperti itu. Imam Ibn Arabi juga ngomong, yang temenan nama Ibahiyah ini kelompok ittihadiyah, kelompok yang ngomong bersatu dengan Allah. Ibn Arabi dituduh oleh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ajaran bersatu antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Itu ditolak juga oleh Ibn Arabi, tapi masih dituduh. Apa kata mereka? Kalamnya ini benar Pak, kalam mereka. Allah butuh nggak amal kita? Nggak butuh ya? Itu sudah apa beramal? Nah gitu. Jadi mereka punya konsep yang aneh. Allah nggak butuh amal ente kok, ngapain beramal? Falam utib nafsi, maka saya nggak perlu capek-capek gitu. Wabadum yakul al amal bil jawih la wazna laha. Nah, itu versi pertama. Versi kedua mereka ngomong, beramal dengan fisik itu nggak ada nilainya. Kenapa? Allah hanya memandang ke kalbu. Benar nggak hadis kalam ini? Allah memandang ke kalbu. Tapi hadis yang benar, kalam yang benar ini dia kaitkan dengan ya kita nggak perlu berarti beramal secara fisik. Nah, ini kalam-kalam mereka. Nah, ini juga sufi-sufi prank ini Pak ya. Apa kata Imam Ghazali? Wal ibahiyah minal kuffaril marikin. Mereka ini sudah masuk kepada daftar kafir. Jadi nggak masuk lagi. Nah, maka ini kata kunci Pak. Setinggi apapun ma'rifat seseorang, nih ingat-ingat nih, setinggi apapun kajian hakikat seorang syekh, seorang sufi, ujian dia adalah syariat. Jika dia menghalalkan yang haram, dia ngomong secara lisan. Baik lain kalau ceritanya dia terjebak maksiat, itu lain cerita. Selama dia tidak menghalalkan yang haram, maka ma'rifat dia sahih. Tapi kalau dia sudah mulai menghalalkan yang haram, ini pertanda ma'rifatnya, hakikatnya hakikat syaitaniyah, bukan ilahiyah. Inilah yang dapat kita ambil dari Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutubur Rabbani. Apa kata beliau? Saya didatangi oleh cahaya yang berlipat-lipat. Cahaya itu berkata, Ana Rabbuk, akulah Tuhanmu wahai Abdul Qadir. Al-an, sekarang, semua yang haram bagimu aku halalkan. Langsung senyum Syekh Abdul Qadir. Ya ente iblis. Hanya iblis yang ngomong begini gitu. Karena ilmu hakikat
setinggi apapun ujiannya di syariat. Masih banyak. Jadi tasawuf ini hati-hati. Gimana cara untuk tidak terjebak? Cari guru yang bersanad, yang dia dapat ijazah sahih dari gurunya, akidahnya Ahlus Sunnah, dan memilih mazhab salah satu dari mazhab yang ada, ya, mazhab yang 4. Begitu Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Khani dalam kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah memberikan guidance buat kita. Jadi dicari ini guidance-nya kira-kira seperti itu, ya. Jadi nanti kalau ketemu sufi-sufi prank apa sudah tahu lah, ya. Dan ghururul mutasawwifah ini agak berat. Kenapa? Karena merasa dirinya paling mulia. Nah, ini yang paling problem dari mereka, ya. Oke, kira-kira cukup, Pak. Ya. Saya lupa bahas tentang nafs, ya. Udah syuruk, Pak. Salah satu kajian mereka itu tentang maratibun nufus, martabat jiwa. Ada yang pertama, ya, karena ini penutup kita tambahin aja, Pak, nggak apa-apa. Pertama yang paling basic itu al-ammarah bisu. Ammarah itu bukan amarah. Ammarah dari kata ammara yu'ammiru, ya, ta'miran, fahuwa amirun. Amir ini jamaknya ammar, yang banyak memerintah, bisu, dengan keburukan. Ciri-cirinya, kalau kita ini jiwa kita buruk, ngajaknya yang buruk-buruk, ini setiap saat itu pengennya melakukan yang buruk aja. Insya Allah yang hadir ini bukan amarah bisu. Sekarang, nggak tahu nanti. Lagi di masjid mah aman, ya. Paling-paling nanti naik. Jadi amarah bisu ini kalau sudah dia menerima hukum Allah, beriman kepada Allah, Rasulullah, dia sudah naik langsung. Minimal lawamah. Lawamah ini ciri-cirinya, dia berbuat apa aja itu masih ada penyesalannya. Kemudian dia mencaci maki dirinya. Kok saya begini ya? Kok saya begini ya? Kok saya begini? Ini lawamah. Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Dan ternyata nanti di akhirat semua jiwa mencela dirinya, baik yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Yang masuk neraka kok bilang, loh kok kamu begini dulu. Yang masuk surga mengatakan, kenapa dulu kamu gak belajar ilmu ini? Kok gak mengamalkan ini? Nah, ini saya berikan paradigma baru, Pak. Selama ini kita mengira surga itu yang tertinggi adalah amal, ya. Betul, jazaa'an bima kanu ya'malun, surah Al-Ahqaf. Surga itu balasan terhadap amal yang kita amalkan. Paradigma baru yang sebenarnya bukan baru, ini sudah lama. Amal itu ada 4. Ada amal fisik, oke, ada amal akliyah, akal, ada amal qalbiyah, qalbu, ada amal ruhiyah, ruh. Kebanyakan ulama itu menyatukan antara qalbu dengan ruh, padahal ini beda. Amal fisik ini kalau dibarengi dengan akal, maka dia baru disebut mukmin shadiq. Mukmin yang jujur. Dia sholat, dia sadar apa yang dia baca. Ini yang disebut dia beramal dengan fisiknya plus dengan akalnya. Kalau tidak, maka 1 rakaat orang yang berakal ini lebih utama daripada 100 rakaat orang yang begitu kan di hadis Imam Ibnu Majah, ya, orang yang jahil sholat 100 rakaat lebih baik orang ahli ilmu belajar 1 bab. Kira-kira begitu, ya. Ahli kolbu ini dilipat gandakan lagi. Maka di hadis itu kan ada 2 versi. Pertama 100, yang kedua 1000. Lebih baik daripada 100 rakaat itu akliyah, 1000 rakaat itu qalbiyah. Yang beramalnya sudah masuk ke alam kolbu, jadi dia beramal dengan rasa kolbunya. Itu 1 rakaat dia itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak berilmu. Bisa 1000 rakaat. Maka orang-orang ahli kolbu ini amalnya nggak perlu banyak, Pak. Dia amalnya penting sedikit, tapi mereka istiqomah. Allah lipat gandakan jadi gede.
1000 rakaat Bapak berapa hari Pak? Sama mereka cukup satu rakaat. Nah ini rahasia lagi nih yang setelahnya. Ada amal ruhiyah. Kalau kolbu amalnya adalah dia memandang nama Allah, sifat Allah dalam dirinya. Jadi Allah memancarkan nama dan sifat pada kolbu seorang hamba. Jika nama itu masuk, bergetarlah kolbunya. Muncullah surah Al-Anfal, Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Bergetar ini masih awal-awal bergetar. Itu baru level ketiga Pak, An-nafs al-mulhamah. Allah mengilhamkan ke dalamnya taqwa. Takwanya kolbu itu menyebut nama Allah. Tapi ini biasanya kadang permanen, kadang tidak. Kalau sudah permanen naik dia menjadi mutmainnah. Artinya orang ini sudah istiqomah zikir. Jadi siapa yang disebut nafsul mutmainnah? Hamba-hamba yang istiqomah dan rajin, disiplin dalam berzikir. Zikir yang mana? Zikir kolbu. Kalau zikir kolbunya sudah beres, maka fisiknya akan mengikuti. Kualitas amalannya jadi dahsyat. Dulu ada seorang hafiz punya murid-murid ini mau belajar zikir kepada salah satu orang ahli zikir lah ya. Ditelepon lama sama gurunya nih, Ustadz, ente kok bawa murid aneh belajar zikir gitu. Ntar dia ketinggalan lagi hafalan Qur'annya. Dijawab sama orang ini, lah Ustadz, inti Quran kan zikir. Maksudnya kalau ente sudah tenang berzikir, ngafalnya cepat. Oh gitu ya? Bisa ada jaminannya gak? Nanti dia gak ninggalin hafalannya. Udah tenang, nanti ente dijamin. Jaminan di Quran sendiri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bener lah. Ada salah satu muridnya orang ini. Dia kalau zikir kolbu itu gak perlu takrir banyak-banyak Pak kalau mau khataman. Dia ingat sebentar aja langsung datang semua tuh Qurannya. Jadi jangan dibenturkan ilmu zikir dengan ilmu hafalan, nggak bertentangan, justru matching. Ilmu zikir nih bikin orang gampang menghafal. Tanya ke imam kita nih, kalau orang nggak tenang bisa ngapal nggak Tat? Mesti tenang dulu baru bisa menghafal. Maka orang ngafal kan nggak langsung ngafal, dia baca istighfar dulu, tobat dulu, kan begitu adabnya. Nggak tahu orang-orang hafal sekarang kan ini nggak begitu ya, langsung ngapal-ngapal aja. Akhirnya kalau hafal sombong yang tumbuh. Kita dulu kalau ngafal dilatih begitu. Ente syahadat dulu, istighfar dulu, ya. Kalau perlu baca doa, kirimkan doamu untuk guru-gurumu silsilah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi betul-betul dibuat orang ini merendah. Istiqomah dia di situ. Dia disebut an-nafs al-mutmainnah. Zikirnya zikir kolbu tuh Pak. Ya. Radiyah mardiyah itu zikirnya muraqabah. Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu radiyah mardiyah. Itu level sampai ke level 6. Bedanya kalau radiyah ini dia yang mencoba untuk memandang kolbunya. Kalau mardiyah ini Allah sendiri yang meminjamkan pandangan itu. Zikirnya sudah bukan lagi zikir menyebut, baik di lisan ataupun di kolbu. Zikirnya adalah zikir mengingat. Zikir dipandang. Ada yang lebih tinggi lagi, al-insan al-kamil. Insan kamil ini dia sudah mengerti semua yang seharusnya seorang hamba mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ini baru insan kamil. Di atasnya masih ada lagi Pak. Ini nggak boleh saya ceritakan. Minimal hamba yang insan kamil ini sudah sampai di makom al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Kalau kita mandang tembok Pak ya. Ya itulah kita ya. Zikirnya apa? Kalau sudah ketemu perlu zikir nggak? Zikir lisan. Saya ketemu Ustadz Harun, masih perlu nggak bilang Ustadz Harun gitu. Mana Harun? Bilang gitu nggak? Kan nggak. Kalau orangnya di depan. Tapi kalau orangnya belum ada, gimana? Kirim salam dong, mau Ustadz Harun kan gitu. Di mana sih Ustadz Harun? Kita nyari. Kalau orangnya nggak ada di depan, kita ingat-ingat, sebut-sebut. Kalau sekarang orang di depan, berani nggak nyebut-nyebut nama begitu? Nggak berani. Sama. Yang sudah sampai insan kamil ini atau minimal muraqabah radiyah mardiyah ini,
Dia nggak nyebut lagi ya Allah, nggak ada, kecuali dia ngajar orang. Di kalbunya sudah merasa dipandang. Maka zikir orang ini zikir daim, zikir berkontinu dengan diam aja. Bahkan pada saat itu zikir itu mazmum, zikir menyebut itu mazmum, berarti dia belum ketemu juga yang dia maksud. Nah, ini yang maksud Imam Abu Yazid Bustami, kalau sudah ketemu yang disebut, maka zikir-zikirmu terlarang. Nggak sopan kan? Bapak ketemu kiai, masih nyebut-nyebut nama kiai depannya. Itu baru sama makhluk loh, apalagi sama khalik. Ini nggak difahami sama orang-orang anti tasawuf. Dikira Abu Yazid itu mengharamkan zikir. Padahal itu musyahadah, bab musyahadah. Nah, kira-kira itu tingkatan nafs. Jadi metode cepatnya cuma satu, zikrullah. Dan nggak mungkin kalau nggak dibimbing. Kecuali bapak ini majzub. Apa arti majzub? Ditarik sama Allah. Cuma kalau majzub nanti kayak Wan Sehan, ya mau? Nggak apa-apa pak kalau mau. Kita belain Wan Sehan, kita disebut gila sama orang pak ya. Terima kasih. Emang kita lagi gila belajar ya. Dulu saya menganggap Wan Sehan itu gila beneran. Tapi setelah tahu ilmunya, itu pun kita belajar baru-baru setahun ini saya mengerti. Dulu di kitab banyak majzub, kita nggak ngerti majzub itu apa. Ternyata di Indonesia wali majzub yang terkenal itu kan Habib Al-Kaf, yang kedua ini Habib Wan Sehan ini, Habib Sehan. Tapi orang nggak ngerti, suka bully. Jangankan Wan Sehan, yang waras saja kayak Habib Umar dibully sama mereka. Betapa mereka tidak hormat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ngerti apa arti majzub. Ya, nantilah lain kali kita bahas lagi apa itu ya. Cukup pak. Ada yang mau dikonfirmasi? Ditanya? Muhammad bin Wahab sendiri itu ada kekeliruan pak. Ada kekeliruan. Kekeliruannya apa? Pertama, beliau menerima secara gamblang trilogi tauhid Ibnu Taimiyah, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, lalu membatalkan sifat 20. Ya, itu aja problemnya. Tapi beliau berguru kepada orang-orang itu gitu, Sufi dan Asy'ariyah. Kan Imam Sindi tadi, Hayat As-Sindi itu seorang Asy'ariyah. Lalu dia punya guru namanya Ibnu Abdul Latif. Ya, ada beberapa gurunya Asy'ariyah, Syafi'iyah, Muhaddis. Kita cerita begini nggak bakal dipercaya sama mereka. Padahal kitabnya jelas, bukunya ada, yang nulis juga guru-gurunya, Bin Bas, Utsaimin. Apalagi di zaman itu sudah ada yang nulis. Itu kekeliruan pertamanya. Kekeliruan keduanya masih ada lagi. Apa kekeliruan keduanya? Beliau menerima kerjasama dengan keluarga Saud untuk keluar dari Daulah Utsmaniyah. Ini kesalahan yang fatal. Ternyata keluarga Saud itu didatangi oleh penjajah Inggris, diiming-imingi. Jadi waktu itu orang Inggris ini kan kepalanya banyak pak. Ada yang ditaruh ke pemerintahan syarif di Makkah, namanya Syekh Asy-Syarif Al-Hashimi ya. Jadi di Mekah itu sudah ada raja lokal yang tunduk kepada Daulah Utsmaniyah, kemudian terpisah ketika Utsmaniyah mulai goyang. Nah, keturunannya ini kemudian yang ada di Yordan sekarang. Makanya mereka belakang namanya Al-Hashimi kan, yang Yordan. Ini pun lagi mau diobrak-abrik sama Yahudi pak. Karena Yordan lagi kacau juga nih. Tinggal Saudi pak yang belum diacak-acak. Ya. Tinggal nunggu yang disebutkan di hadis itu. Jika pemimpin di Arab ya terjadi konflik, udah nggak lama Dajjal keluar pak. Mungkin fitnatu Dajjalnya dulu kali ya. Ya, itu awalnya. Tapi gimana? Walaupun itu fatal, itu skenario Allah. Karena Daulah Utsmaniyah ini walaupun ada prestasi di zaman Muhammad Al-Fatih dan lainnya, tapi itu kan zaman-zaman otoriter semua. Dan zaman otoriter itu berlanjut sekarang di Saudi.
Saudi sangat otoriter. Mana mungkin ada pengajian seperti ini di Saudi, nggak ada. Bapak buat pengajian di luar corona loh Pak ya, itu bisa ditangkap, bisa dibubarin. Makanya guru-guru kita di sana sekarang untuk menerima tamu itu susah, buat pengajian terbuka itu susah, boro-boro buat maulidan terbuka. Maka seharusnya salah satu tokoh Habib kita yang pernah di Mekah bersyukur, karena selama di Mekah dia nggak bisa buat maulid, nyampe di sini bisa buat maulid. Seharusnya dia bersyukur, ya. Nggak bisa Pak kita buat pengajian di sana kalau nggak dapat izin dari pemerintah. Waduh, parah di sana, otoriter sekali. Untungnya sekarang Muhammad bin Salman ini dia ngerti Wahabi ini siapa. Cuma kan dia juga, kita nggak tahu isi otak dia apa kan. Ya kita nggak tahu juga. Siapa tahu dia lagi dekat sama siapa. Dan dia mengatakan Wahabiyah adalah senjata pemikiran perang Amerika melawan Rusia. Dan itu sudah berhasil. Skenario ini berhasil di Yaman, berhasil di Suriah. Suriah udah hancur, Irak udah hancur. Mau Pak dibuat negeri seperti itu, negeri kita. Makanya sekarang coba lihat, Syiah benci sekali sama Salafi, dan Salafi mengkafirkan Syiah. Begitulah terus. Lalu kita yang Ahlus Sunnah ini dipaksa untuk ikut salah satunya. Mau? Caranya gimana? Buat stigma orang-orang Ahlus Sunnah ini pro Syiah. Dan orang-orang awam yang jahil ini kemudian jadi pengikut Wahabi. Akhirnya jamaah awam benci sama ulama-ulama aswaja yang Ahlus Sunnah karena dianggap Syiah. Nah, ini hati-hati nih, ya. Dan yang paling untuk dua aja, NU Muhammadiyah, kan gampang, ya. NU Muhammadiyah yang akan dimasukin, karena resource keulamaan ala santri di Muhammadiyah itu sangat tidak mencukupi. Itu mereka bisa masuk Pak di situ. Pesantrennya Muhammadiyah kan nggak ngaji kitab kayak di NU. Nah, NU ini susah ditembus, maka dicarilah agak mirip-mirip. Nah, itu Syiah palsu itu. Sehingga dibuatlah skenario nanti ada NU apa gitu. Jadi saran saya kepada guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang alirannya, saya kan bukan NU, bukan Muhammadiyah Pak, jadi saya nggak ada urusan. Saya mencintai NU dan Muhammadiyah. Kalau antum mau beda dengan pimpinan NU Muhammadiyah silakan, tapi jangan buat Muhammadiyah baru, jangan buat NU baru. Karena kalau antum buat NU baru, Muhammadiyah baru, itu mereka tepuk tangan. Yang bikin NU siapa? Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama. Yang bikin Muhammadiyah temannya Muhammad Darwish alias Ahmad Dahlan, ya rahmatullah alaihima. Itu wali-wali Allah semua itu Pak, mereka, ya. Mereka ini membuat tulus, lalu kita buat yang baru. Oh Ustadz, niat kita mau meluruskan. Enggak. Kita paham maksud antum itu mau meluruskan NU, tapi ente siapa bisa ngelurusin NU? Gitu. Gus juga belum tentu, Kiai juga belum tentu didengar sama orang. Jadi saran saya satu aja, kalau mau beda dengan NU, beda aja sama pimpinannya. Itu kan struktural. NU kan ada NU Tanzim, ada NU Kultur, ada NU ala santri, pesantren. Jangan coba kacaukan ini. Benteng kita Pak, ini bolehlah saya bertahadus bin ni'mah. Benteng kita di Indonesia dua itu, Muhammadiyah, NU.